Nah, Jason, ini adalah satu trending topik ya yang mencari Indonesia Open 2024 ini kalau kita lihat di Google Trend itu mencapai 9.000 lebih pencarian karena hari ini memang yang akan menonton Indonesia Open ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Jason ya seputar kiprah Indonesia di Indonesia Open ini. Ya, sudah ada Bungkus Naini alias Bungkus, pengamat olahraga bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat siang, Bungkus. Iya, selamat siang Jason dan Valen. Baik, Siang, Bungkus. Terima kasih telah bergabung. Bungkus, kayaknya tadi saya di awal bilang ini bukan tahun yang sumringah kayaknya untuk wakil-wakil kita di Indonesia Open 2024. Hanya satu pasangan yang sejauh ini sudah masuk ke babak semifinal. Apa catatan dari Bungkus? Kenapa kok kita bisa hanya anyep ya gitu, hanya satu wakil saja yang melaju ke babak berikutnya? Iya, ini sebetulnya bukan fenomena baru ya, karena sejak tahun 2022, termasuk 2023, kita ini sudah tidak pernah lagi menjadi pemenang, menjadi peraih gelar juara di Indonesia Open. Tahun kemarin kita memang masih punya Ginting yang masuk ke final, tapi itu pun kalah dari Axelsen. Jadi menarik memang dalam 10 tahun terakhir sejak 2014 Indonesia tuh hanya meraih 3 gelar ya. 3 gelar itu tiga-tiganya diraih oleh ganda putra Minions yang sekarang sudah pensiun. Selebihnya kita nggak pernah punya pemain yang bisa meraih gelar juara di kandang sendiri. Padahal Istora dikenal sebagai kandang yang angker oleh banyak orang, banyak penggemar bulu tangkis karena suasananya betul-betul mengintimidasi para pemain dengan teriakan-teriakannya, dengan euforianya, dengan yel-yelnya. Tapi justru pemain Indonesia sendiri yang mengalami tekanan sehingga mereka justru seringkali tampil tidak optimal. Tahun ini contohnya, Ginting itu tahun kemarin masuk final, tapi tahun ini berhadapan dengan Kenta itu tersingkir di putaran pertama. Padahal Kenta adalah pemain yang rekor pertemuannya dengan Ginting itu justru kalah jauh 3-8. Ginting menang 8 kali dalam 11 pertemuan sebelumnya. Jojo yang biasanya konsisten kali ini juga di luar dugaan tersingkir dari pemain yang peringkatnya jauh di bawah dia. Begitu juga dengan Rino Pita. Nah, kalau kita lihat yang jadi tersingkir di awal-awalnya adalah pemain yang justru akan main di Olimpiade. Ginting putaran pertama, Jojo putaran pertama, kemudian Fajar Rian tersingkir putaran pertama, kemudian Apri Siti Fadia tersingkir putaran kedua, Rino Pita juga tersingkir di putaran awal. Yang agak lumayan cuma Grego yang tersingkir di perempat final. Ini adalah nama-nama pemain yang akan main di Olimpiade, dan Olimpiade tinggal sekitar sebulan lagi. Itu yang bikin kekhawatiran. Kalau gagal di Indonesia Open-nya saya nggak kaget. Kita memang selalu sulit dalam 10 tahun terakhir ini. Tapi kalah di babak-babak awal pada saat kita tinggal sebulan lagi menuju Olimpiade, ini harus jadi catatan bagi para pembina di PBSI bagaimana menaikkan lagi kepercayaan diri, bagaimana menaikkan lagi mental mereka supaya nanti di Olimpiade ya amit-amit ya jangan sampai terulang tersingkir di putaran awal. Kita punya tradisi emas di Olimpiade. Baik, jadi ini jadi catatan khusus ya Bungkus ya. Tapi kalau Bungkus menilainya bagaimana nanti pada saat akan berhadapan, ini kan setelah ini akan menghadapi wakil Malaysia ya, Wan Mei Chong sama Kai Wun Tae. Itu bagaimana nanti kira-kira penilaian analisanya Bungkus? Iya, yang menarik kan Sabar Reza ini yang satu-satunya sekarang bertahan di semifinal adalah pemain yang bermain bukan lagi sebagai pemain pelatnas, tapi sebagai pemain profesional. Nah, pemain yang bermain sebagai pemain profesional itu menanggung semuanya sendiri, tidak lagi dibiayai oleh PBSI. Nah, itu yang membuat mereka mungkin bermain lebih tanpa beban ya, main rileks, main tanpa tekanan. Karena istilahnya menang kalah pun tekanan publik tidak akan terlalu berat. Yang berat itu justru mereka yang menjadi pemain-pemain andalan PBSI yang saya sebutkan tadi, tersingkir di putaran-putaran awal. Dan mereka mau main di Olimpiade. Sabar dan Reza nggak akan main di Olimpiade. Mereka sudah tidak bisa mengejar poin untuk Road to Paris. Tapi yang menarik, mereka bisa mencapai semifinal dengan situasi di mana mereka sebetulnya harus melakukan semuanya sendiri karena pemain profesional. Nah, memang sejak mereka menjadi pemain atau pasangan profesional, Sabar Reza ini perkembangannya sangat baik ya. Mereka menjadi juara di beberapa event yang levelnya memang di bawah Indonesia Open. Tapi mencapai semifinal Indonesia Open yang merupakan satu dari 4 saja turnamen yang kategorinya Super 1000 dengan hadiah 1,3 juta dolar itu luar biasa bagi Sabar dan Reza. Dan ini menunjukkan kalau kita punya motivasi, kalau kita punya kemampuan, punya daya juang,
mau di pelatnas, mau di luar pelatnas, itu mungkin untuk mencapai prestasi tinggi. Dan itu pernah ditunjukkan dulu oleh pasangan Marquis ya, bersama dengan Marquis Kido dengan Marcus, begitu juga dengan Hendra Ahsan saat ini meskipun mungkin agak menurun, tapi masih cukup berprestasi sebagai pemain yang profesional ya. Saya tergelitik tadi dengan kalimat bungkus ada pemain dari dalam atau dari luar pelatnas PBSI. Kalau misalnya Sabar dan Reza ini di luar dari pelatnas PBSI, lalu kita lihat kan pemain-pemain dari PBSI-nya sendiri juga tidak lolos. Apakah secara khusus ada catatan atau evaluasi dari bungkus untuk PBSI terkait dengan pembinaannya mungkin atau proses pelatihan atau proses penggodokannya atau seperti apa? Iya, kalau soal itu sebetulnya tidak terlalu jauh beda ya, karena sebetulnya berada di pelatnas itu jauh lebih menguntungkan bagi pemain ya. Seperti pasangan Sabar Reza ini sebetulnya masih memiliki beberapa kelemahan dalam hal defense ya. Mereka serangannya bagus, tapi defense-nya masih agak kurang. Dan mereka agak kurang defense-nya itu karena lawan tandingnya, sparringnya sehari-hari kan memang tidak sebanyak anak-anak di PBSI yang ada di pelatnas. Di pelatnas itu pemainnya yang top level semua. Sementara Sabar Reza di luar pelatnas kan susah juga cari sparring yang selevel gitu loh. Jadi sebetulnya nggak ada persoalan dengan itu. Nah mungkin yang jadi masalah tinggal bagaimana mentalnya menurut saya. Pemain-pemain yang ada di dalam pelatnas itu harus selalu punya pemikiran atau mindset bahwa mereka harus menunjukkan yang terbaik. Karena mereka adalah yang terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Masuk pelatnas itu kan impian semua pemain. Dan ketika mereka sudah ada di sana, mereka harus tunjukkan kepercayaan yang diberikan itu dengan penampilan yang optimal. Nah penampilan yang optimal nanti dibantu oleh federasi dengan latihan yang bagus, dengan program pengiriman yang bagus, pengiriman ke turnamen, dan lebih dari itu juga dengan apresiasi yang bagus. Kalau 3 hal itu semua dilakukan, 3 hal itu yang saya bilang tadi, program pelatihan yang bagus, program pengiriman ke turnamen yang tepat, dan apresiasi yang bagus juga, saya kok yakin ini masih bisa ditingkatkan level prestasinya. Cuma memang ini sudah berlangsung cukup lama ya, 10 tahun di Indonesia Open kita agak kesulitan meraih gelar, tinggal Minion yang dalam 10 tahun itu menghasilkan 3 gelar. Artinya tunggal putra sudah lama tidak menghasilkan gelar, ganda putri sudah tidak lama menghasilkan gelar, ganda campuran juga. Ini tentu harus menjadi keprihatinan. Kalau di kandang sendiri aja sulit, apalagi tentunya di kandang lawan di luar negeri gitu loh. Jadi sudah lama tidak menghasilkan gelar-gelar lain, tapi bungkus di tengah analisa tadi, menurut Anda, apakah nanti hasil dari Indonesia Open ini bisa jadi cerminan tolak ukur untuk di hasil Olimpiade mendatang? Sebentar lagi mau Olimpiade? Saya berharap tidak ya, harapan saya itu ya. Karena kalau harapannya ini kalau ini jadi cerminan Olimpiade ya bahaya sekali tentunya. Bayangkan Jojo Ginting tersingkir di putaran pertama, begitu juga dengan Fajar Rian, Siti Fadia dan Apri tersingkir di putaran kedua, begitu juga dengan Rinov Pita yang tersingkir di putaran awal. Itu pemain-pemain kita semua, cuma Grego yang sampai di perempat final. Dan harapan kita kan sangat besar ke ganda putra, sangat besar ke tunggal putra. Grego juga kita harapkan tahun ini bisa mencapai tahun emasnya. Tapi semuanya kan tersingkir, tidak ada yang mencapai semifinal. Tentu jangan menjadi refleksi atau gambaran tentang hasil di Olimpiade nanti. Sebaliknya justru menurut saya ini harus jadi semacam cambuk. Mereka harus bersiap lebih baik lagi karena terbukti kalau misalnya mereka di kali ini tidak siap, hasilnya pun tidak maksimal. Jadi di Olimpiade nanti harus jauh lebih siap, jauh lebih bagus persiapannya. Ini dianggap sebagai cambukan atau sebagai pemicu semangat begitu ya agar hasil ini tidak terrefleksi pada saat di Olimpiade. Tapi yang terpenting, yang terdekat adalah kita doakan semoga Sabar Reza ini bisa memberikan penampilan terbaik di pertandingan berikutnya supaya bisa lolos lagi sampai dengan memberikan hasil terbaik. Terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami dan memberikan pencerahannya bersama kami hari ini di Newsline. Terima kasih Bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.